Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Agustiawan Saputra dengan NIM 856862635. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan berjudul Bahan Ajar Cetak. Bahan ajar merupakan segala bentuk materi pembelajaran baik tertulis maupun tidak tertulis yang memuat informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik agar memiliki kompetensi yang diharapkan. Keberadaan bahan ajar dalam proses pembelajaran berfungsi untuk memfasilitas peserta didik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bahan ajar cetak berperan penting sebagai sarana penyampaian informasi dan pengetahuan dari pendidikan kepada peserta didik. Keberadaan bahan ajar memfasilitas peserta didik untuk memperoleh kompetensi pengetahuan dan keterampilan sesuai tujuan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan jarak jauh, bahan ajar memiliki peran yang lebih strategis karena menggantikan fungsi pendidikan yang secara geografis terpisah dari peserta didik. Oleh sebab itu, bahan ajar berfungsi sebagai media utama penyampaian isi atau materi pembelajaran kepada peserta didik. Fungsi bahan ajar dalam aktivitas pembelajaran sebagai sarana penyampaian delivery sistem isi dan materi pelajaran dari narasumber kepada peserta didik, sebagai sumber belajar utama karena memuat substansi pengetahuan yang harus dikuasai peserta didik, sebagai alat bantu pembelajaran mandiri baik dalam pembelajaran tatap muka maupun pendidikan jarak jauh, sebagai acuan struktur dan arah belajar agar peserta didik memahami langkah-langkah pembelajaran secara sistematis, sebagai media komunikasi pembelajaran yang menghubungkan antara pendidikan dan peserta didik. Bentuk bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan untuk memfasilitas proses belajar memiliki dua bentuk utama, yaitu bahan ajar cetak merupakan bahan ajar dalam bentuk fisik yang dapat dibaca secara langsung tanpa bantuan alat. Contohnya, buku teks, handouts, leaflets, booklet, modul, buku ajar mandiri. B. Bahan ajar non-cetak merupakan bahan ajar berbasis teknologi atau digital yang dirancang untuk keperluan belajar mandiri. Contohnya, program multimedia, video pembelajaran, modul elektronik, e-modul, program pembelajaran berbasis web-based instruction. Karakteristik bahan ajar cetak yang efektif. Ciri-ciri: berisi substansi pengetahuan yang sistematis dan menyeluruh, memuat petunjuk belajar yang membantu peserta didik mencapai kompetensi, menjelaskan informasi secara jelas dan mudah dipahami, memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis dan aktif belajar, memberi kesempatan untuk belajar mandiri sesuai pendekatan konstruktivitis. Prinsip pembelajaran. Bahan ajar cetak harus memungkinkan peserta didik membangun pengetahuan melalui eksplorasi dan refleksi. Dengan demikian, bahan ajar berperan bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kemampuan berpikir dan keterampilan belajar. Kontribusi. Keunggulan bahan ajar cetak. Kontribusi. Bahan ajar cetak memberikan kontribusi besar dan memfasilitas proses pembelajaran yang efisien. Sebagai belajar informasi dan pengetahuan dapat dikomunikasikan melalui bahan ajar cetak, sehingga memudahkan mahasiswa dan memahami materi secara bertahan dan mendalam. Keunggulan: dapat digunakan tanpa alat tambahan, fleksibel, dapat dipelajari kapan saja dan di mana saja, bersifat ekonomis dan mudah diperbanyak, dapat dikonsumsikan dengan bahan ajar lain, kemungkinan pembacaan memilih bagian yang ingin dipelajari, random access. Buku teks dan buku ajar mandiri. Buku teks
Buku teks adalah bahan ajar cetak yang berisi informasi lengkap dan sistematis mengenai bidang ilmu tertentu. Digunakan sebagai sumber utama atau referensi dan pembelajaran. Disusun dalam bab-bab yang saling berkaitan dan logis. Buku ajar mandiri atau modul. Buku ajar mandiri memiliki struktur serupa buku teks, namun dilengkapi petunjuk belajar latihan serta evaluasi hasil belajar. Didasarkan pada pendekatan competence-based learning dan self-directed learning, dirancang agar peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan tetap memperoleh umpan balik dari tutor dan pengajar. Prinsip penulisan buku ajar mandiri memiliki struktur dan sistematika yang jelas, memuat tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai, disusun dalam bab atau unit yang saling berkaitan, melibatkan peserta didik dalam kegiatan belajar, memuat informasi dan pengetahuan yang lengkap, memungkinkan peserta didik merangkum isi pelajaran, menyediakan latihan dan evaluasi, menggunakan variasi penyajian, teks, gambar, tabel, diagram, disesuaikan dengan kemampuan belajar peserta didik, memberikan umpan balik terhadap hasil belajar, memuat komponen evaluasi hasil belajar. Tahapan pengembangan buku ajar mandiri. 1. Tahap desain, menentukan tujuan pembelajaran, jenis bahan ajar, sistematika isi, serta metode pembelajaran yang digunakan. 2. Tahap pengembangan bahan, penulisan draft bahan ajar sesuai rancangan, melengkapi dengan latihan dan ilustrasi serta melakukan uji coba awal. 3. Tahap evaluasi dan finalisasi, menilai kualitas isi dan tampil bahan ajar, melibatkan ahli materi, ahli desain, dan ahli media, melakukan revisi, proofreading, serta menyempurnakan tata letak sebelum diterbitkan. Kolaborasi dalam pengembangan bahan ajar melibatkan tim yang terdiri atas penulis, ahli desain pembelajaran, ahli materi, ahli media, dan ilustrator. Kerja kolaborator ini bertujuan menghasilkan bahan ajar yang efektif, efisien, menarik, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.